Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah masing-masing dalam diri kita mengaku dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, Shalom. Selamat beribadah di minggu pagi hari ini. Dan tema ibadah minggu hari ini, hidup yang sungguh beribadah. Kami ulangi, hidup yang sungguh beribadah. Marilah kita awali ibadah minggu pagi ini. Kita memuji dengan kidung jemaat 454, bait yang ke-1 dan ke-2. Indahnya saat yang teduh.
Jemaat yang terkasih, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa hidup di dalam kasih. Saat ini kita akan bersama-sama menerima hukum kasih dari Allah. Injil Matius 22, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius 22, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40, demikianlah sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita memuji Tuhan dengan kidung penyesalan, kidung jemaat 27, bait yang ke-1 dan ke-2. Meski tak layak diriku. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana dalam firman-Nya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi,
Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita berucap syukur kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk mengumpulkan persembahan. Diambilkan dari kitab 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B. Kidung Jemaat nomor 287B, kita pujikan bait pertama dan kedua. Sekarang beri syukur. Dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Ya Bapa, di pagi hari yang indah ini, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu serta keselamatan yang telah Engkau berikan pada kami. Sehingga di pagi hari ini kami dapat mempersembahkan sebagian berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada kami. Kiranya Engkau terima dan kuduskanlah. Dan kami juga berdoa ya Bapa, buat hamba-Mu yang Engkau pakai untuk merawat dan mengolah persembahan ini. Kiranya Engkau jauhkan dari segala macam godaan, sehingga apa yang beliau lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu.
Ya Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Bapa kami semua, sehingga apa yang Engkau perintahkan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Bapa, buat Bapak Pendeta Eko Diono yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus, sehingga apa yang beliau sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, demikianlah seru doa kami yang singkat dan jauh dari sempurna. Kesempurnaannya hanya kami serahkan dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat kami, selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Markus 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah sabda Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya,
Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, judul atau tema khotbah pada pagi hari ini ialah hidup yang sungguh beribadah. Hidup yang sungguh beribadah. Jemaat Tuhan, dalam praktek hidup sehari-hari, kita sebagai orang percaya tentu sudah berjuang untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Namun kalau kita rasakan ada persoalan di dalam kehidupan kita yang masih membelenggu hidup kita, sehingga kadang kita tidak dapat mewujudkan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terbukti dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan orang percaya, kadang yang masih dilakukan, masih ada kebencian, masih ada fitnah, masih ada iri hati, perselisihan, dan masih banyak lagi. Orang percaya memang hidup harus menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Walaupun itu kita rasakan, kita lakukan tidak mudah. Pernahkah kita beribadah kepada Tuhan, namun apa yang menjadi ibadah kita tidak mampu mengubah kehidupan kita? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan, itu sesungguhnya menunjukkan harus ada kesungguhan, harus ada keutuhan dan kemurnian dari kita sebagai manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Walaupun dalam praktek kehidupan sehari-hari, kadang apa yang kita lakukan tidak mudah, karena terbukti dalam kehidupan kita, yang seperti saya katakan tadi, masih sering terlintas, bahkan juga ada di dalam diri kita, adanya kebencian, fitnah, iri hati, perselisihan, dan lain sebagainya. Dalam ibadah kita pada saat ini, kita dituntun dengan suatu tema hidup yang sungguh beribadah. Melalui tema ini ada beberapa hikmat dari firman Tuhan yang akan menolong kita semua untuk dapat hidup mewujudkan kehendak Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh beribadah. Yang pertama, Tuhan mengajak kepada kita semua
agar kita mewarnai hidup ini dengan hati yang baik. Dalam hal ini kita dapat belajar dari teguran Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca. Di dalam Injil Markus 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Tuhan Yesus menegur kepada sekelompok orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak menggunakan firman Tuhan sebagaimana mestinya, namun lebih mengutamakan adat istiadat untuk menghakimi orang yang dianggap melanggar kebiasaan bangsa Israel. Seperti ketika murid-murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut adat istiadat. Sebab kebiasaannya adalah orang harus cuci tangan setelah dari luar rumah karena kotor dan dianggap najis. Karena sikap mereka yang demikian, maka Tuhan Yesus menyebut mereka ini orang munafik. Sebab mereka mengajarkan firman Tuhan kepada umat, namun pada sisi lain mereka mencari-cari kesalahan orang lain. Karena melanggar adat istiadat yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan. Sehingga mereka dianggap munafik. Karena apa? Kadang mereka melihat orang lain dengan segala kejelekannya dan dia merasa sudah benar dalam kehidupannya. Itulah yang terjadi. Dan kadang firman Tuhan yang mereka terima kadang hanya digunakan sebagai senjata untuk memperlihatkan kebaikannya dan meremehkan kehidupan orang lain. Dalam firman tadi jelas, banyak yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, di mana mereka merasa kalau sudah melakukan firman Tuhan, maka mereka mengabaikan sesamanya. Tuhan Yesus menyatakan perlunya menilai kenajisan bukan dari apa yang dimakan manusia, namun dari hati manusia melalui pikiran dan kata-kata yang diucapkan manusia yang tidak baik, yang hanya akan bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, bila kita mau menjadi orang yang setia dan mewujudkan hidup yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita harus memutuskan untuk hidup yang diwarnai dengan hati yang baik, dimulai dari hati yang baik. Maka itu kemudian akan muncul pikiran, kata-kata dan sikap yang baik pula. Dan kita tidak akan dinilai sebagai orang yang munafik. Orang-orang Yahudi dan ahli Taurat pada waktu itu mengkritik murid-murid Tuhan Yesus yang tidak memenuhi adat istiadat. Tetapi dalam kehidupan ternyata mereka mengabaikan firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengajak kepada kita semua agar kita mewarnai hidup itu dengan mewujudkan kepedulian juga kepada sesama. Hidup yang sungguh beribadah itu rupanya tidak hanya untuk keperluan diri saja, tetapi berhubungan erat bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Ada kata-kata yang demikian. Bagaimana seseorang dapat mewujudkan kasih kepada Allah yang tidak terlihat jika ia mengabaikan kasih terhadap sesama. Dalam kehidupan ini banyak orang yang merasa sudah beribadah kepada Tuhan,
Banyak sekali orang yang sudah melakukan ibadah terhadap Tuhan. Dan ia selalu menampakkan bahwa dirinya mencintai Tuhan. Namun dalam kenyataan, dalam kehidupan, ia mengabaikan sesamanya. Saat ini kita diajak, kecuali kita mewarnai hidup kita dengan hati yang baik, tetapi yang kedua ini kita harus mewarnai hidup kita ini dengan mewujudkan kepedulian juga dengan sesama. Ketika kita mengatakan cinta kepada Tuhan, maka seharusnya kita secara otomatis juga mengasihi sesama kita. Bukan menjadi orang-orang yang munafik, yang memperlihatkan kasih kepada Allah, tetapi mengabaikan sesamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, dengan hikmat-Nya kita dapat memetik hal-hal yang baik dalam kehidupan beribadah kita. Tuhan menginginkan sekali lagi agar kita hidup sungguh beribadah. Dan jangan sampai peribadatan kita itu kita lakukan dengan segala kemunafikan yang ada. Sekali lagi Tuhan mengajak agar kita mewarnai hidup peribadatan kita ini dengan hati yang baik. Dan yang kedua, mewarnai kehidupan peribadatan kita untuk mewujudkan kepedulian kepada sesama. Marilah kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun berat, tetapi bila kita melakukannya dengan dasar percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat melakukan dengan sesungguhnya. Marilah kita menjauhkan diri dari sikap menilai dan menghakimi orang lain berdasarkan kehendak diri kita. Atau sudah kita merasa benar. Tentu yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita memantapkan diri mengisi hidup yang sungguh beribadah kepada Tuhan, dengan menghiasi hati melalui kebaikan, sehingga hidup ini dapat menjadi sarana terwujudnya damai sejahtera Tuhan. Dan semoga Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, senantiasa menuntun kita, agar kita dapat menyatakan firman Tuhan dalam segala kehidupan dan dalam segala kebenaran. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita satukan hati kita untuk masuk saat hening sejenak, merasakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini, Engkau memberkati kami semua melalui ibadah kami. Bahkan Engkau senantiasa mengingatkan kami melalui firman-Mu, agar kami senantiasa hidup yang sungguh untuk beribadah. Beribadah dengan hati, beribadah dengan jiwa kami, beribadah dengan tubuh kami, menyerahkan hidup ini seutuhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami semua, agar kami senantiasa mewarnai hidup ini dengan hati yang baik.
dan agar kami juga mewarnai hidup ini untuk senantiasa peduli terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar dapat kami lakukan di dalam kehidupan ini. Bapa Surgawi, sebelum kami mengakhiri ibadah kami saat ini, perkenankanlah kami terus berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu di mana saja berada, yang sudah lama tidak beribadah, yang hendak menjauh dari-Mu Tuhan. Kiranya Engkau panggil mereka kembali. Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kehidupannya. Yang saat ini menderita sakit penyakit apapun yang dideritanya, yang masuk dalam masa pemulihan kesehatan. Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan dengan kuasa-Mu. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa, ada kesembuhan. Yang kekurangan Engkau cukupkan mereka satu persatu. Demikian juga yang mengalami kesedihan, kesusahan, Engkau hibur mereka. Berdoa saat ini bersama-sama untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Di masa-masa yang sulit, ketika kami harus menghadapi pandemi ini, Engkau mampukan kami semua untuk menghadapinya Tuhan. Berikan hikmat, kebijakan pada pemerintah, untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu berkatilah pemerintah dalam segala usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan, memakmurkan kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa memberikan kesatuan, kesehatian bagi kami semua bangsa Indonesia. Masyarakat dan bangsa kami kiranya Engkau berkati Tuhan. Sehingga hidup damai, sejahtera, senantiasa dapat kami rasakan. Tuhan, perkenankan saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di mana saja berada. Gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, mampukan gereja Tuhan untuk senantiasa memancarkan kasih, damai, menghadirkan salam Allah di bumi ini. Berkatilah para pelayan yang ada. Terkhusus berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu GKJ Jatisumo, beserta dengan pepandan-pepandannya, Jenar dan Ngerombo. Berkatilah para pelayan Tuhan, majelis gereja, para pengkhotbah, guru sekolah minggu, komisi-komisi kepanitiaan. Berkatilah rancangan-rancangan, rencana-rencana pelayanan, rencana-rencana kegiatan, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak, pemuda remaja, para orang tua, lansia, adiuswa semuanya Tuhan. Agar kami senantiasa menyatukan hati kami, tumbuh di dalam Engkau, dan hidup senantiasa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga, karena keterbatasan kami juga menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan jemaat-Mu, pergumulan-pergumulan kehidupan kami Tuhan. Walaupun tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi Engkau mengetahui apa yang menjadi kehidupan kami dan pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, dan berkatilah kehidupan kami. Bila dalam ibadah ini Tuhan, terselip dosa kesalahan, kiranya Engkau ampuni kami semua. Kami akan menyudahi ibadah kami pada saat ini, dan kami akan kembali dalam kehidupan nyata. Kiranya kami semua dapat mewujudkan hidup yang sungguh-sungguh beribadah.
Oleh karena itu, tuntun dan berkatilah kami semua. Perkenankan saat ini juga kami berdoa dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat, saya mohon untuk berdiri. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457, bait yang pertama dan yang kedua. 457, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam. meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mundur dari tempat ibadah ini, kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.